We will now have the last session for today. This session will be discussed about managing respiratory symptoms in asthma and COVID-19. Speakers in this session will be Dr. Heri Kurniawan, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, and Dr. Telly Camelia, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi. And the discussion will be moderated by Dr. Iputu Eka, spesialis penyakit dalam. Dr. Eka is a medical staff at Division of Respirology and Critical Care, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital. To Dr. Eka, the floor is yours. Thank you to MC for nice introduction, and we will enter the last session in this series of GCIM 2021. This last session is we will discuss about asthma managing respiratory symptom in asthma and COVID-19. So for a better understanding, we will speak in bahasa. Jadi selamat siang, assalamualaikum kepada seluruh peserta yang masih setia di acara GCIM ini untuk mendapatkan informasi dan update-update terbaru di topik mengenai respirologi dan penyakit kritis. Pada topik terakhir ini kita akan membicarakan dua topik, yaitu yang pertama dari Dr. Heri Kurniawan mengenai the importance of anti-inflammatory reliever in adult asthma for prevent exacerbation. Untuk CV beliau, jadi Dr. Heri ini adalah sebagai staf di Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis Departemen Penyakit Dalam RSCM FKUI. Untuk topik pertama ini, waktu ada 20 menit, waktu kami berikan kepada Dr. Heri untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Dr. Putu Eka. Terima kasih. Selamat siang teman-teman sejawat sekalian. Mohon izin saya diberikan tugas untuk menyampaikan topik mengenai pentingnya antiinflamasi sebagai reliever pada pasien dengan asma bronkial. Suara saya bisa terdengar ya? Jelas ya? Oke. Slide. Tolong di zoom. Oke, baik. Oke. Back, please. Nggak mau ya. Tolong di itu dong, dihilangin itunya dulu. Ininya nggak mau jalan ya. Oke. Oh, butuh waktu ya. Oke, baik. Teman-teman sejawat sekalian, asma adalah suatu penyakit yang heterogen, ya. Heterogen dan dicirikan dengan adanya suatu inflamasi kronik pada saluran napas. Jadi dasarnya adalah suatu inflamasi pada saluran napas. Dan kalau kita berbicara tentang asma disease ini seperti fenomena gunung es. Jadi yang tampak di permukaan itu adalah pasien asma yang memiliki simptom, sedangkan sebenarnya problemnya itu banyak, lebih besar dari itu, dasarnya sangat banyak, dan ini menjadi PR kita bersama untuk dapat melakukan screening sehingga kita bisa memberikan tata laksana dan edukasi lebih dini sehingga kualitas hidup pasien-pasien dengan asma disease ini akan lebih baik. Teman-teman sejawat yang saya hormati, sebenarnya seberapa besar epidemiologi dari asma di Indonesia? Jadi kalau dari data-data yang dilaporkan bahwa jumlah pasien asma di Indonesia itu kurang lebih 2,4% dari total populasi di Indonesia. Jadi kalau populasi kita ada 270 juta, maka ada lebih dari 6 juta pasien dengan asma yang ada di Indonesia. Dan pasien-pasien ini perlu diberikan edukasi dengan baik, tata laksana dengan baik, agar kualitas hidupnya baik ke depannya. Dan teman-teman sejawat dapat lihat pada slide di depan bahwa patogenis asma itu kita lihat bahwa yang sebelah kiri itu adalah saluran napas yang normal. Ya, normalnya seperti itu. Kemudian yang tengah itu adalah
gambar saluran napas pasien dengan asma. Kita lihat di situ ada penebalan dari tampak inflamasi, sedangkan yang sebelah kanan itu ketika terjadi eksaserbasi, selain dindingnya menebal, juga banyak mukus di situ, terjadi inflamasi, terjadi bronkokonstriksi, dan juga ternyata terjadi vasolitasi pembuluh darah yang dimana hal ini menyebabkan semakin menyempitnya saluran napas pada pasien-pasien yang mengalami eksaserbasi. Teman-teman sejawat sekalian, ternyata pasien asma, apapun derajat severity-nya, apakah dia yang ringan, dia yang moderate, atau yang dia severe, semua ini memiliki resiko terjadinya eksaserbasi dalam 1 tahun ke depan. Apakah asma ini terkontrol atau terkontrol sebagian atau tidak terkontrol, semuanya itu memiliki resiko mengalami eksaserbasi. Namun resiko mengalami eksaserbasi itu berbeda-beda tergantung tadi derajat dari asmanya, apakah terkontrol tidak terkontrol. Sebagai contoh, misalnya pasien yang pada studi yang dilakukan di slide dapat dilihat bahwa pada pasien-pasien yang tidak terkontrol dalam 1 tahun ada resiko terjadinya eksaserbasi sebesar 63%, dan ini cukup tinggi. Sehingga ini menjadi PR kita bersama untuk melihat apa saja yang menjadi faktor-faktor risiko, apakah memang dari pasiennya atau dari kita sebagai tenaga medis yang berkontribusi menyebabkan resiko terjadinya eksaserbasi pada pasien-pasien dengan asma bronkial. Jadi sebenarnya problemnya apa? Ternyata beberapa problem yang dilaporkan dari penelitian-penelitian adalah adanya overuse penggunaan dari short-acting beta-2 agonis. Jadi pada penelitian Sabina, ini kita tahu bahwa penggunaan SABA yang terlalu sering atau lebih dari 3 kanister dalam 1 tahun, itu dihubungkan dengan peningkatan resiko yang lebih tinggi terjadinya eksaserbasi pada pasien asma. Bahkan kita bisa lihat dari slide di depan bahwa pasien-pasien yang menggunakan kanister lebih dari 11 dalam setahun itu memiliki resiko 28,7% terjadinya eksaserbasi dibandingkan misalnya pasien yang hanya menggunakan 0-2 kanister itu resikonya hanya sekitar 12,8%. Dan kita juga bisa melihat dari grafik yang sebelah kanan bahwa pasien-pasien asma yang menggunakan kanister SABA lebih sering, dia dihubungkan dengan jumlah kedatangan ke rumah sakit, apakah dia yang rawat jalan atau rawat inap yang jauh lebih sering sesuai dengan jumlah kanisternya yang digunakan. Dan ternyata penggunaan SABA yang lebih sering digunakan ini tidak hanya terjadi pada kelompok-kelompok pasien-pasien dewasa, tapi juga terjadi pada kelompok-kelompok pasien anak. Jadi kita dilihat di sini bagaimana perbandingan penggunaan antara beta-2 agonus versus dengan inhaled corticosteroid. Jadi kita lihat di sini yang warna merah itu adalah penggunaan beta-2 agonis, sedangkan yang warna hitam itu adalah penggunaan ICS. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika seorang pasien itu mengalami perburukan gejala atau gejalanya bertambah berat, umumnya mereka lebih banyak menggunakan SABA dibanding mereka menggunakan ICS. Nah, ini menjadi problem di kita nantinya dalam mengedukasi pasien dan memberikan tata laksana yang lebih baik kepada pasien-pasien kita. Teman-teman sejawat sekalian, sebenarnya apa goals dari manajemen asma ini? Yang pertama adalah symptom control. Jadi kita bisa mengontrol gejala-gejala pasien kita dengan baik. Kemudian yang kedua adalah menurunkan resiko terjadinya eksaserbasi dan lain-lain. Jadi itu 2 tujuan utama. Dan dari manajemen asma yang sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 yang baru keluar April kemarin dari GINA, apa yang utama yang berubah? Ternyata yang berubah adalah, yang utamanya berubah adalah penggunaan dari anti-inflammatory reliever. Jadi penggunaan anti-inflammatory sebagai reliever ini lebih direkomendasikan dibanding penggunaan dari SABA alone, seperti itu ya. Jadi memang yang kelihatan berbeda sekali adalah penggunaan dari anti-inflammatory sebagai relievernya.
Nah, ini dari GINA 2021 dapat teman-teman lihat di situ ada dua track. Dari track yang pertama kita bisa lihat di situ bahwa ketika terjadi perburukan gejala, maka yang digunakan sebagai relievernya adalah low dose ICS formoterol. Itu yang lebih dianjurkan dari GINA 2021. Nah, kemudian nanti kapan kita menggunakan ini sebagai as needed atau kita menggunakan sebagai terapi untuk low dose, medium dose tergantung dari step-step yang akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini namun memang di GINA ini ada dua track yang disampaikan. Yang pertama yang paling dianjurkan, namun ketika di rumah sakit tersebut tidak tersedia ICS formoterol, untuk relievernya tetap bisa menggunakan short acting beta 2 agonis, namun kapanpun menggunakan SABA harus disertai penggunaan dengan ICS. Jadi untuk penggunaan SABA alone itu sudah tidak begitu dianjurkan lagi. Oke, ini juga dari GINA 2021 kita lihat bagaimana kita memulai treatment pada pasien-pasien dengan asma bronkial. Dapat kita lihat di sini tergantung dari seberapa sering gejala yang dirasakan oleh pasien. Jadi misalnya ketika seorang pasien itu gejalanya tidak setiap hari atau tidak sampai 4-5 kali dalam seminggu, maka dia ada pada kelompok di step 1 dan step 2. Jadi pada kelompok ini, pasien ini diberikan terapinya menggunakan ICS formoterol as needed. Namun ketika gejalanya itu dirasakan setiap hari atau dia terbangun pada malam hari kurang dari 1 kali seminggu, dia ada pada step 3. Di sini nanti pada pasien ini akan menggunakan low dose dari ICS formoterol, sedangkan jika gejalanya setiap hari terus menerus, kemudian bangun malamnya juga lebih sering, maka dia akan masuk pada step selanjutnya yaitu menggunakan medium dose, dan selanjutnya masuk ke step 5 jika memerlukan tambahan terapi-terapi lainnya seperti lama atau tergantung dari fenotipik dari asmanya. Jadi kita nanti untuk memulai treatment kita bisa mengikuti track ini. Ketika pasien datang kita tanyakan bagaimana gejala-gejala dari pasien, kemudian kita sesuaikan pilihan terapinya. Nah, ini kemudian Tadi kita lihat dari misalnya track 3, 4, dan 5 ada penggunaan misalnya low dose, medium dose, dan high dose. Teman-teman sejawat dapat lihat di sini bahwa sebagai contoh misalnya budesonide. Kapan sih kita katakan dia medium dose? Ketika dosis yang kita gunakan 400 sampai 800. Sedangkan dia high dose ketika dosisnya di atas 800. Oke, ini bagaimana konsep anti-inflamatori sebagai reliever. Jadi teman-teman sejawat sekalian, kita bisa lihat dari gambar di slide ini, jika dengan penggunaan SABA alone sebagai reliever, kita bisa melihat bahwa garis yang hijau ini adalah terjadinya simptom dan yang coklat ini adalah inflamasi. Itu lama kejadiannya, tapi ketika kita menggunakan yang sebelah kanan, kita menggunakan budesonide formoterol sebagai relievernya, waktu atau kejadian gejala yang muncul pada pasien dan inflamasinya itu lebih sedikit atau lebih ringan. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat memang ketika ICS formoterol di compare dengan SABA alone memberikan hasil yang lebih baik. Ini penelitian lain yang melihat mengapa penggunaan reliever dari anti-inflamatori ini bermanfaat untuk pasien. Dapat kita lihat di sini bahwa penggunaan budesonide formoterol ini juga dapat bekerja cepat dan sekaligus sebagai antiinflamasi. Dan kalau kita melihat dari grafik yang di sebelah kiri, di situ kita lihat bahwa perbandingan penggunaan antara formoterol dengan
formoterol sebagai long acting beta 2 agonis dengan compare dengan SABA sebagai short acting, itu onset dari waktunya ternyata tidak berbeda jauh. Jadi formoterol ini walaupun dia sebagai long acting beta 2 agonis, dalam 3 menit pertama dia sudah bisa memberikan efek. Jadi onsetnya walaupun dia namanya laba, onsetnya cepat, sehingga mengapa ICS formoterol ini dapat digunakan sebagai reliever sekaligus sebagai antiinflamasi pada pasien-pasien dengan perburukan gejala pada pasien asma. Ini kita juga melihat ada suatu studi Sigma 1 nama studinya. Studi ini membandingkan antara penggunaan misalnya placebo ditambah dengan budesonide formoterol as needed dibandingkan dengan placebo plus terbutalin 0,4 mg dan grup yang ketiga budesonide yang rutin digunakan ditambah dengan terbutalin as needed. Jadi kita bisa melihat di sini dari hasil ini penggunaan budesonide formoterol as needed itu memberikan manfaat yang cukup banyak. Yang pertama yang dari 14% itu adalah waktu terkontrolnya pasien. Jadi dia membeli efek yang lebih baik sebanyak 14%. Kemudian penggunaan budesonide formoterol sebagai as needed ini dibandingkan dengan 2 grup lainnya itu akan menurunkan resiko exacerbasi sebesar 64%. Dan kemudian juga dapat menurunkan rata penggunaan dosis dari ICS dan budesonide itu sebesar 83%. Jadi dari studi yang dilakukan Sigma ini, penggunaan budesonide formoterol sebagai as needed dibandingkan dengan terbutalin as needed itu memberikan efek yang lebih baik. Ini studi lain, ini bukan studi sebenarnya, ini adalah real world. Jadi data yang pasien-pasien yang dikumpulkan itu dibuat grup, dilihat di sini, membandingkan antara penggunaan budesonide formoterol as needed dibandingkan dengan penggunaan albuterol dan juga misalnya budesonide plus albuterol. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa penggunaan budesonide formoterol as needed ini dapat menurunkan resiko exacerbasi sebesar 51%. Dan jika dibandingkan dengan budesonide formoterol dengan SABA itu menurunkan sebesar 60% dan pada grup lainnya, grup di bawahnya menurunkan penggunaan dosis ICS itu sebesar 52%. Ini sebenarnya Kompas tadi, ini hampir mirip tadi ya, membandingkan antara penggunaan budesonide formoterol dibandingkan dengan terbutalin dan ICS laba yang lain. Kita lihat di sini ada penurunan angka exacerbasi sebesar 25% dan penurunan ada penurunan penggunaan dosis ICS dose itu sebesar 25% dan penurunan angka exacerbasi sebesar 39%. Jadi penggunaan ICS laba budesonide formoterol ini memiliki efek yang lebih baik. Oke. Ini contoh-contoh studi lainnya sebenarnya tadi yang membandingkan antara penggunaan budesonide formoterol sebagai reliever dibandingkan dengan SABA alone pada asma yang mild, moderate, and severe asma. Jadi pada ketiga kelompok tersebut memang kita lihat di situ yang warna merah angka exacerbasinya itu semuanya lebih menurun pada ketiga kelompok tersebut. Kemudian sebenarnya apa yang problem ketika terjadi exacerbasi? Ya ketika exacerbasi terjadi ya angka inflamasinya akan meningkat dan mortalitasnya juga akan meningkat. Kemudian mari kita lihat bagaimana jika terjadi exacerbasi pada asma. Kita ketahui bahwa exacerbasi asma itu adalah peningkatan secara progresif, sesak napas, batuk, wheezing, dada yang berat pada pasien, artinya penurunan mendadak pada kondisi pasien. Nah, ketika terjadi exacerbasi ini, maka terjadi bronkokonstriksi, terjadi vasodilatasi, ada eksudasi dari plasma, hipersekresi. Nah, ini menyebabkan menyempitnya saluran napas sehingga pasien jatuh pada kondisi exacerbasi. Dan ternyata vasodilatasi ini akan juga
memperberat kondisi pasien sehingga ketika terjadi ekserbasi tentunya kita harus menanganin keseluruhannya. Apakah dia bronkokonstriksinya, kita juga mengurangi vasodilatasinya, dengan apa nanti kita akan lihat dengan pada slide berikutnya. Ini mudah-mudahan kelihatan. Ini dari GINA 2021 sebenarnya nggak jauh berbeda dari GINA 2020 dan 2019. Ketika terjadi eksaserbasi, kita kemudian kelompokkan pasien, apakah ini masuk ke dalam kelompok mild atau moderate atau kelompok yang severe. Jadi ketika pasien berbicaranya hanya dalam bentuk kata-kata, ada peningkatan respiratory rate-nya sampai lebih dari 30, heart rate-nya di atas 120, dan saturasi O2-nya kurang dari 90, pasien ini jatuh pada kondisi eksaserbasi yang berat. Nah, di sini kita kemudian perlu memberikan tata laksana segera untuk mengatasi eksaserbasi pada pasien. Dengan apa di sini teman-teman dapat lihat, diberikan dengan nebulisasi short acting beta 2 agonis, bisa ditambahkan dengan ipratropium bromide. Ya, kemudian di sini kita bisa pertimbangkan dengan pemberian nebulisasi dengan high dose ICS. Oke. High dose ICS atau kita juga bisa memberikan dengan sistemik kortikosteroid. Nah, di sini kita lihat bahwa kortikosteroid ini memiliki dua aksi pada pasien-pasien dengan asma. Jadi apakah dia melalui jalur genomik atau jalur non-genomik. Nah, pada jalur yang non-genomik ini dapat dilakukan oleh dengan menggunakan ICS yang nebulisasi. Ini onsetnya cepat sekaligus dia dapat memiliki efek vasokonstriksi pada pasien-pasien yang mengalami eksaserbasi. Jadi ketika kita berikan SABA, ipratropium bromide, dan kita berikan juga inhalasi dengan ICS dosis tinggi, ini akan mempercepat untuk terjadinya bronkodilator daripada pasien. Dan ini ada penelitian juga yang membandingkan penggunaan high dose ICS pada pasien dengan eksaserbasi asma. Ternyata di sini kita lihat jika diberikan dalam 1-2 jam itu dapat menurunkan, dalam 1-2 jam itu sudah menurunkan symptom score atau simptomnya pasien lebih ringan, kemudian dalam 2-3 jam itu meningkatkan angka discharge pasien dan menurunkan angka hospitalisasi sampai dengan 70%. Ini kita juga lihat dari data di sini bahwa penggunaan budesonide sebagai ICS untuk diberikan inhalasi 4 mg per hari selama 5 hari, ini memiliki efek yang sama baiknya dengan penggunaan dari sistemik kortikosteroid. Namun dari studi ini dikatakan bahwa dengan penggunaan yang inhalasi itu memiliki efek samping yang lebih ringan dibandingkan dengan efek samping yang sistemik steroid. Nah, kemudian di era pandemi seperti ini bagaimana kita memberikan nebulisasinya? Ya, tentunya kita harus berhati-hati jika kita memberikan nebulisasi, tenaga kesehatannya harus memakai masker, kalau bisa masker N95, pakai pelindung mata, kemudian posisi inhalasinya kalau memang tidak ada ruangan tekan negatif, pasiennya dibuat di dekat jendela atau pintu. Ya, kemudian jarak petugas dengan pasiennya di minimal dengan 6 kaki atau lebih dari 2 meter. Dan untuk melakukan inhalasi tidak perlu pasien ditransfer ke fasilitas yang lebih tinggi, misalnya tidak perlu kita transfer ke ICU atau kita transfer ke HCU. Dan di era pandemi saat ini sudah dinyatakan di GINA juga bahwa pasien-pasien asma ini tidak meningkatkan resiko COVID berat, sehingga ketika pasien asma sudah menggunakan obat-obat kontrolernya itu harus terus digunakan oleh pasien, jangan di-stop. Ya, karena kalau di-stop nanti resiko eksaserbasi meningkat, malah kemudian dirawat di rumah sakit, malah resiko terkena dengan infeksi COVID-19. Ini mungkin slide terakhir saya. Jadi kita ketahui tadi bahwa saat ini masih banyak overuse penggunaan dari SABA, dan itu merupakan PR kita bersama untuk melakukan edukasi kepada pasien. Dan kita ketahui bahwa penggunaan SABA yang lebih dari 3 kanister per tahun itu meningkatkan angka eksaserbasi dan mortalitas yang lebih tinggi. Dan dari GINA 2021 kita ketahui bahwa ketika pasien mengalami perburukan gejala, maka yang digunakan sebagai reliever yang direkomendasikan adalah ICS formoterol. Dan kita ketahui dari berbagai studi-studi yang tadi dilaporkan bahwa penggunaan budesonide formoterol sebagai antiinflamasi reliever ini
baik pada asma yang ringan, sedang, berat itu semuanya memiliki manfaat, akan menurunkan resiko exacerbasi pada semua kelompok. Dan yang terakhir bahwa penggunaan high dose ACS ini memiliki efikasi yang sama dengan penggunaan sistemik kortikosteroid, namun memiliki efek samping yang lebih kecil. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Heri Kurniawan untuk pemaparannya yang begitu jelas. Untuk topik kedua kali ini kita akan beralih ke Dr. Teli Kamelia yang telah hadir di sini. Dr. Teli Kamelia bisa ditampilkan dulu CV-nya. Beliau dari dasar pendidikannya dari tamatan Universitas Indonesia hingga konsultan pada konsultan paru dan penyakit kritis pada tahun 2013 dari Universitas Indonesia. Kemudian posisi beliau saat ini sebagai staf divisi respirologi dan penyakit kritis Departemen Penyakit Dalam RSCM FKUI. Untuk pada kali ini beliau akan membawakan suatu topik yang berjudul Fighting COVID-19 Associated Cough and the Post-COVID-19 Syndrome, Diagnosis Approach in Clinical Practice Using Artificial Intelligence, Internet of Things and Treatment. Waktu selama 20 menit kami persilakan kepada Dr. Teli untuk memulai presentasinya. Maaf, Dr. Teli, suaranya belum kami bisa dengar, Dok. Mungkin bisa di-unmute dulu, Dok. Untuk mic-nya masih di-unmute, Dok. Maaf, masih di-mute. Nah, sekarang bisa di-unmute, Dok. Mohon maaf, Dok, suaranya belum bisa kami dengar. Mungkin Mungkin apa Dr. Teli memakai earphone? Bisa dilepas dulu, Dok. Belum bisa mendengar suara Dr. Teli. Menunggu tersambungnya suara dari Dr. Teli, kita coba diskusi dahulu. Sudah ada beberapa pertanyaan untuk sesi topik pertama ini. Untuk Dr. Heri, pertama untuk manajemen asma ini, tadi dikatakan bisa menggunakan kombinasi budesonide dan formoterol untuk sebagai reliever. Berapa maksimal dosis yang bisa diberikan
pada pasien yang mengalami eksaserbasi pada keadaan ini, apakah nanti kita sehingga dosis maksimal perlu mengganti kepada modalitas lain apabila masih belum berespon. Mungkin baik. Oke, terima kasih Dr. Eka. Jadi pada kasus manajemen asma bronkial, kita nanti membedakan apakah pasien ini mengalami perburukan gejala atau jatuh pada kondisi eksaserbasi. Kalaupun jatuh misalnya pada eksaserbasi, kita akan lihat apakah eksaserbasinya ini mild, moderate, atau severe. Jadi tadi pada konsep yang menggunakan ICS LABA atau formoterol sebagai reliever itu kita gunakan pada pasien yang mengalami perburukan gejala. Namun kalau pasien yang mengalami eksaserbasi gitu ya, pasien lagi ngos-ngosan, susah napas gitu, emang jangan disuruh isep-isep, itu kita kasih aja nebulisasi ya. Jadi ke pasien itu lebih nyaman. Dosisnya berapa? Tadi sudah ditampilkan di slide. Jadi kalau dosis yang kita pakai sebagai inhalation yang DPI itu, tadi ada kita lihat ya, kalau contohnya misalnya budesonide. Budesonide itu dosis yang low dose-nya itu 200 sampai 400, kemudian medium dose 400 sampai 800, sedangkan kalau yang high dose itu di atas 800. Itu yang kita katakan dia high dose kalau kita nggak pakai DVI ya. Namun kalau kita pakai sediaan nebulisasi tentunya berbeda. Jadi kalau yang di pasaran teman-teman lihat itu kan ada sediaan yang respul, ada yang 0,5 mg sama 1 mg. Jadi kalau kita mau pakai yang high dose itu ya dosisnya yang lebih besar atau sama dengan 1 mg. Jadi kita pakai yang 1 mg kalau kita pakai untuk nebulisasi. Berapa maksimal dosis yang bisa kita gunakan kalau pada budesonide ini? Maksimal dosis yang kita gunakan itu 4 mg per hari. Mudah-mudahan bisa menjawab, Dr. Eka. Baik, terima kasih Dr. Heri untuk jawabannya yang jelas. Apakah Dr. T sudah bisa terhubung? Tes. Tuh masuk tuh. Tes. Apakah Tes, sudah jelas? Ya, Dr. Teli bisa jelas dok suaranya dok. Ya, terima kasih. Ya, Ya. baik. Mohon izin. Baik, Dr. Teli bisa di share screen dulu dok, slide-nya. Ya dok, slide-nya sudah bisa kami lihat dengan jelas. Dr. Teli bisa memulai presentasi dalam waktu 25 menit dok. Maaf, Dr. Teli suaranya belum bisa kami dengar dok. Kami dengar dok. Ya. Selamat siang Dr. Teli, bisa mendengar suara kami dok? Dok, selamat siang Dr. Teli. Dok, bisa mendengar suara kami? Suara Dr. Teli belum kedengar dok. Iya dok, suaranya hilang kembali dok.
Baik, sambil menunggu koneksi kembali Dr. Telly, ini kita mulai lagi diskusi pertanyaan ya dengan Dr. Heri ya dok. Jadi ada pertanyaan ini dari Dr. Leonardus Wibowo. Pertama, bagaimana teknis pemberian ICS pada kasus eksaserbasi asma? Apakah serupa dengan dosis SABA? Tuh. Kemudian, mungkin bisa dijawab dulu ya dok. Ya. Kalau misalnya pasien mengalami eksaserbasi, ya kita berikan dengan nebulisasi. Tadi kita lihat dulu ya, kalau terjadi eksaserbasi kita klasifikasikan apakah pasien ini eksaserbasinya mild, moderate, atau severe. Nanti kita lihat di situ, kalau pasien ini misalnya membutuhkan kortikosteroid, sebenarnya kita bisa menggunakan apakah kita memberikan oral atau yang IV, atau kita bisa juga memberikan dengan inhaled kortikosteroid. Nah, kalau kita memilih menggunakan inhaled kortikosteroid, kita memilih yang high dose. Yang high dose itu berapa? Kalau yang di lapangan kita pakai yang 1 mg. Jadi kan lapangan itu ada 2 kesediaan ya dok ya. Jadi ada yang body weight 0,5, satu lagi body weight yang 1 mg. Jadi kalau pada yang inhaled kortikosteroid, pada eksaserbasi, kita pakai yang dosisnya 1 mg ya dok. Halo. Terima kasih Dr. Heri untuk jawabannya. Mungkin kita sudah tersambung lagi dengan Dr. Telly. Ya. Apakah bisa mendengar suara kami dok? Ya, sudah mendengar? Ya dok, kami juga bisa mendengar suara Dr. Telly di sini. Alhamdulillah. Ya. Maaf, ini kesalahan teknis ya. Baik dok, mungkin bisa dimulai lagi dok untuk share screen-nya. Baik. Apakah sudah terlihat? Slide-nya sudah terlihat dok. Baik. Mungkin ditampilkan full screen dok di slideshow. Full screen. Izin dok, bisa di slideshow dulu dok. Ya, sebentar ya. Bisa. Ini sudah selesai? Sudah jelas? Ya, tinggal diklik dok tombol slideshow-nya yang tombol play di bawah. Ya. Tombol play dok. Ya, sudah jelas? Sudah jelas dok. Ya, sudah jelas. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ditampilkan full screen dok dengan memencet tombol slideshow-nya. Ya, di saya sudah terlihat. Ya. Baik. Ya, kita kembali. Salah satu dari gejala COVID-19 ini adalah batuk. Ya. Nah, batuk yang ada biasanya batuk kering. Dan ditambah kering dengan adanya sesak nafas, kemudian kehilangan penciuman, ataupun kehilangan nafsu makan, dan juga ada kebingungan, kemudian disertai dengan gejala respiratori lainnya, ya, dan juga ada tidak jarang juga disertai dengan batuk berdahak yang sangat kental dan sangat mengganggu sehingga membuat pasien tidak bisa tidur. Ya. Gejala kedua adalah demam dan juga ada kelelahan seperti headache, myalgia, maupun
ada diare, yaitu menjadi manifestasi saluran cerna. Ya, apa itu batuk? Batuk adalah refleks dari keluarnya dari sekresi dari respiratori dan juga benda asing dari jalan napas. Dan biasanya ini adalah suatu efek dari bersihan jalan nafas. Nah, batuk kita bagi dua, yaitu batuk produktif dan batuk tidak produktif. Kalau batuk non produktif kita sebut dengan dry-cough, ya. Nah, secara nomenklatur kita bagi menjadi berdasarkan waktu dan berdasarkan produktivitas. Nah, kalau berdasarkan waktu, berarti batuk kita bagi menjadi batuk akut, kurang dari 3 minggu, maupun batuk subakut 3 sampai 8 minggu, dan maupun dengan batuk kronik ya, kurang dari lebih dari 8 minggu. Nah, secara penyebabnya adalah pada secara penyebabnya bisa terlihat bahwa penyebab batuk adalah infeksi saluran nafas, kemudian post nasal drip, kemudian juga bisa karena dipengaruhi bahwa pasiennya merokok, dan juga ada infeksi lain bahkan bisa asma. Ya. Nah, kalau kita lihat pada batuk pada COVID biasanya didominasi dengan batuk kering yang sering Dr. sekali Kelly, menjadi Dok. ya. Dok, mohon izin dari slide-nya tidak bergerak, Prof. Dok di sini, Dok. Mungkin dari setting share-nya bisa di Tidak share dari bergerak. PowerPoint, Dok. Iya, ini dia. Ini tidak, apakah bisa bergerak? Tidak. Iya, Dok, tinggal di slideshow, Dok, untuk mendapatkan tampilan full. Slideshow. Ini sudah? Ini? Di komputer saya sudah? Ini bisa? Kelihatan jalan? Kelihatan Belum, jalan? Dok. Belum. Di Oke, klik slideshow-nya, Dok. berarti saya beri slide saya pada salah satu panitia. Kalau tetap tidak bisa, ya, mungkin dokter Gita bisa bantu, ya. Posisinya. Oke. Ya, saya kirim ke dokter Gita dulu, maaf ya. Jadi, Dr. Tilia kami kirim slide kepada kami ya, Dok, untuk kami putar di sini. Ya, Dok. Jadi sambil menunggu slide-nya kami terima, mungkin kita sambung lagi, Dok, untuk diskusi pertanyaan tentang asma tadi di topik pertama. Ini pertanyaan dari Dr. Adwin kepada Dr. Heri. Ini ada pertanyaan, apakah pasien COVID yang rawat inap dengan ada komorbid asma dan penggunaan steroid sebagai controller perlu penyesuaian dosis steroid atau dilakukan sesuai stepwise approach? Nah, terima kasih, dokter. Iya. Ya, terima kasih Dr. Edwin. Menarik ya pertanyaannya ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan di slide, pasien asma yang sudah menggunakan controller di era pandemi tetap dilanjutkan untuk controllernya. Ketika misalnya pasien mengalami suatu infeksi saluran nafas, dia dirawat ke rumah sakit, apakah infeksinya itu karena COVID atau karena infeksi yang lain, kita nilai lagi keadaan pasiennya. Kalau pasiennya ada perburukan gejala, tentunya kita perlu adjusting lagi ya. Kita adjusting obat-obat yang digunakan, kalau perlu kita naikkan. Misalnya nih, ketika dia lebih sesak gitu ya, wheezingnya muncul, mungkin dipicu karena infeksi COVID-nya atau saluran nafas lain. Kita nggak apa-apa, kita naikkan dulu dosis
standar yang dia pakai sebelum dia sakit. Tapi ketika nanti misalnya infeksinya sudah perbaikan, ya kita kembalikan lagi ke dosis sedia kalanya. Jadi boleh dok, ketika pasiennya misalnya menderita COVID saat ini atau pneumonia yang lain, boleh kita naikkan dulu dosisnya sesuai dengan kebutuhan pasien saat kita akses saat dirawat. Baik, terima kasih Dokter Heri. Jadi tadi sudah cukup jelas jawabannya dok ya mengenai dosis steroid pada pasien COVID juga dengan komorbid asma. Dari panitia apakah sudah siap slide-nya? Belum ya? Ya, sudah saya kirim. Baik ke email, Dok, email dan juga slide itu sudah saya kirim baik ke email maupun ke panitia Dr. Gita. baik dok, slide-nya sudah kami terima, sedang kami persiapkan untuk ditampilkan dok. Terima kasih. Siang Dokter Teli, dok Ya, bisa selamat dengar siang. suara kami dok? Ya, bisa. Dok maaf, suaranya agak mendam dok, yang kami dengar dok suaranya mendam, mungkin dari mic-nya apa bisa, kalau misalkan di dalam jilbab apa bisa dikeluarkan dok? Ya, sudah jelas? Ya dok, lebih jelas dok suaranya Ya, dok. sudah jelas. Ya, baik. Sambil menunggu panitia untuk menayangkan slide yang saya kirim. Ya, suaranya jelas? Jelas dok. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Ya, sudah terdengar. Sudah kami tampilkan dok, apa bisa terlihat dok? sudah terdengar? Terdengar dok? Oke, Baik ya, sudah jelas? Jelas Baik, dok, ini ini ya. satu ya. Ya, sudah tidak double. Ya, Baik, silakan bisa dimulai dok untuk presentasinya dok. terima kasih Dokter Putu. Ya, kita masuk untuk slide berikutnya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya ulang ya. Ya, baik. Terima kasih untuk panitia JISIM. Ya, memang ada kesalahan teknis hari ini. Baik, kami mulai dengan dari judul Fighting COVID-19, Associated Curve and the Post-COVID Syndrome. Jadi kami ini membuat pendekatan diagnosis pada praktek klinis dengan menggunakan artificial intelligence dan juga Internet of Things. Ya, slide berikutnya. Lanjut.
Ya, seperti diketahui bahwa pandemi COVID belum berakhir. Pada saat ini di Indonesia angka penderita COVID itu beranjak naik, apalagi setelah liburan. Selanjutnya, salah satu tanda dari COVID-19 adalah batuk, yang menjadi salah satu tanda 3 besar, yaitu pertama demam, kemudian sesak nafas, batuk, dan gejala respiratori lainnya. Menariknya bahwa batuk yang ada termasuk adalah batuk kering, ya, dan juga sangat kental sekali dan bahkan bisa memaksa pasien untuk tidak bisa tidur. Dan kalau kita lihat batuk ini seringkali mukus yang kental bisa menutupi jalan napas sehingga membuat saturasi oksigen menurun. Right? Nah, ada beberapa tanda yang lain, yaitu seperti nyeri otot, anosmia, mialgia, kebingungan, kehilangan nafsu makan, ataupun nyeri tenggorokan. Ya, teman sejawat bisa lihat. Dan selanjutnya, kalau kita melihat apa itu batuk, batuk adalah refleks dari bersihan jalan nafas ketika ada sekret atau mukus melewati jalan nafas tersebut, dan ini biasanya kita bisa melakukan refleks batuk dan kita keluarkan sekret atau mukus tersebut. Tapi seiring dengan usia, batuk ini lama-lama refleksnya akan menurun, terutama pada saat usia lanjut. Maka ini akan harus dilakukan stimulasi secara mekano dan kemoreseptor. Dan ini kita harus latih ya, terutama untuk pasien-pasien yang kehilangan refleks batuknya. Slide berikutnya. Ya, kita bagi menjadi secara produktivitas itu biasanya kita bagi menjadi batuk produktif maupun batuk tidak produktif. Slide berikutnya. Apa itu batuk produktif? Nah, kalau batuk produktif itu biasanya batuknya berdahak. Tapi batuknya tidak berdahak, seperti batuk kering yang sering kita temukan pada pasien COVID-19, ini menjadi gejala, dan batuk yang dahak bila ada, itu dahaknya kental sekali. Dan yang kedua, berdasarkan durasi, yaitu batuk dibagi menjadi batuk akut kurang dari 3 minggu, batuk subakut 3-8 minggu, dan batuk subkronis lebih dari 8 minggu. Slide berikutnya. Ya, secara penyebab, batuk bisa merupakan tanda dari infeksi saluran nafas atas atau bawah, kemudian postnasal drip yang merupakan tanda dari sinusitis ataupun rinitis, kemudian juga bronkitis, TBC, asma, bahkan gastroesophageal reflux, atau bukan bahkan efek samping dari obat lain, misalnya captopril atau yang lain. Slide. Nah, kita lihat batuk seringkali, terutama batuk kering, ini merupakan salah satu gejala dari COVID-19. Dari tahun lalu sudah dilaporkan, ini dominan sekali 60-70% pasien yang bergejala. Nah, karena di Wuhan ditemukan bahwa batuk itu bervariasi dari 1 hari sampai berminggu-minggu, dengan rata-rata sekitar 19 hari, dan bahkan bisa 1 bulan lebih. Nah, ini batuk kalau kita lihat ada gejala yang lain di mana kalau ada anosmia, di mana sensorik dari sensor dari hidung itu akan berkurang, dan juga keluhan tidak nafsu makan, ya. Maka kita harus memperhatikan batuknya akan berbeda batuk COVID atau batuk non COVID, ya. Slide berikutnya. Nah, kita lihat ada batuk pada post-COVID. Walaupun COVID dinyatakan sudah sembuh, PCR COVID sudah negatif, tapi seringkali batuknya menetap. Nah, biasanya kita harus mengencerkan lendir yang kental yang seringkali terdapat di saluran nafas, dan ketika kita lihat ada post-COVID syndrome, nah ini ada laporan dari luar, post-COVID syndrome ini ternyata banyak sekali. Pada 143 pasien dilaporkan bahwa
bisa disertai dengan tanda lain, bahkan ada sesak, ya. Kemudian juga batuk bisa sampai bervariasi lebih dari 1 bulan. Di sini ada 2 bulan. Kemudian juga disertai dengan tanda lemas, maka teman sejawat harus antisipasi tanda ini. Apakah kita harus memberikan obat yang tepat untuk mengatasi gejala tersebut? Slide berikutnya. Untuk post-COVID, batuk post-COVID, maksud saya, seringkali terdapat lebih banyak pada gender perempuan, kemudian disertai dengan komorbid respiratory lain, seperti sesak ya. Nah, seringkali kita lihat bahwa pas COVID itu terjadi fibrosis pasca inflamasi, dan artinya akan terjadi gangguan fungsi paru. Maka beberapa dokter akan memberikan inhalasi, ya, inhalasi sama seperti asma PPOK, dan juga menggunakan steroid inhalasi, ya, dalam jangka pendek. Kemudian kita akan lihat apakah gejala ini akan menetap ataupun memberat, dan kita bisa turunkan dengan obat yang tepat, dan rata-rata teman sejawat memberikan mukolitik, ya. Lanjut. Beberapa meta-analisis, ya, dari Dr. Cheng, Dr. Moradian, Dr. Halpin, Mandal, De Cruz, maupun Dr. Kopra dan Dr. Kafri melihat bahwa batuk akut ini dilaporkan terjadi pada 88 pasien dari 200. Ini hanya 1. Tetapi yang menarik adalah semua melaporkan bahwa batuk ini menetap atau persisten. Nah, bervariasi antara 1 hari sampai lebih dari 1 bulan. Dan kalau kita lihat, ternyata batuk ini merupakan salah satu tanda yang penting, dan bahkan batuk yang persisten ini bisa disertai dengan gejala lain seperti lemas, sesak, kelemahan, ansietas, maupun depresi, bahkan juga ada nyeri dada, dan juga dipengaruhi oleh emosi dan gangguan tidur, ya. Slide berikutnya. Nah, untuk ini bagaimana para ahli berusaha menemukan, terutama pada awal-awal pandemi COVID-19, kita tahu bahwa kita mengalami kesulitan dalam pengadaan APD, kemudian juga pada saat itu alat diagnosis untuk penegakan COVID, PCR juga masih sedikit, dan juga obatnya juga belum banyak, sehingga ilmuwan mencari cara efektif untuk membantu menegakkan diagnosis ini. Maka kombinasi dengan artificial intelligence atau AI maupun Internet of Things untuk menegakkan diagnostik, kemudian melakukan strategi untuk program nasional, dan memberikan keputusan klinis, terutama untuk menentukan diagnostis maupun monitoring pasien yang diduga COVID, ini menjadi salah satu prioritas. Maka algoritma AI yang tepat ini memainkan peranan penting untuk deteksi AI yang lebih cepat, dan kemudian memisahkan atau mengisolasi pasien dari masyarakat yang sehat lainnya dalam rangka memutus penularan rantai virus COVID-19. Slide. Nah, di sini kita menggunakan beberapa data yang ada, termasuk big data, termasuk dari karakteristik klinik, kemudian imaging, apa yang ada di vaskes tersebut, seperti X-ray maupun CT scan toraks. Juga bila ada suatu rumah sakit yang sudah baik pencatatan elektronik medical records-nya, kita menggunakan data itu. Kemudian juga menggunakan data ultrasound, dan juga menggabungkan data dari laboratorium, dari para ahli mikrobiologi maupun para ahli patologi klinik. Jadi kami melakukan deep learning maupun machine learning, di mana
kebanyakan pada awal ini untuk melakukan penegakan diagnosis COVID dan juga mengambil salah satu karakteristik seperti batuk yang sangat penting untuk penegakan diagnosis. Slide berikut. Ya, kita masuk pada artificial intelligence. Bagaimana kalau kita menggunakan batuk sebagai kita kombinasikan untuk AI dan IoT models. Lanjut. Ini adalah model dari batuk dengan menggunakan artificial intelligence dan juga Internet of Things. Jadi untuk suara batuk ya tentu saja akan berbeda. Batuk kering, batuk berdahak ya sampai melengking. Kemudian kita juga melakukan dikomunikasikan dengan image X-ray maupun CT scan toraks. Lalu lebih baik pada saat melakukan pasien itu batuk, kita melakukan video, jadi ada kamera sensor dan juga mikrofon sensor, ditambah juga dengan fingerprint dengan untuk temperatur ya untuk sensor. Dan ini kita masukkan level yang lain seperti kalau ada keluhan gastrointestinal seperti misalnya mual, kemudian level fatigue ini dimasukkan oleh dokternya, kemudian level batuk dan demam, dan juga ditambahkan imaging dari X-ray maupun CT scan, kemudian kita olah, maka kita akan mendapatkan hasil apakah COVID ataupun non-COVID. Slide berikut. Oke, ini adalah kita dapatkan beberapa pasien, ya, ini ribuan, dan kita melakukan dihubungkan dengan gejala. Nah, di sini gejalanya ada batuk, ini besar sekali ya, dominan 1.724, jadi 99,8% pasiennya didominasi oleh batuk. Gejala lainnya adalah misalnya demam, yang termasuk banyak ya, 98%, kemudian kelelahan, nyeri tenggorokan, kesulitan bernafas, nyeri dada, diare, merupakan tanda yang penting. Kemudian untuk ini diperlukan asesmen dari dokter sebagai expert ya. Dan untuk usia memang didominasi oleh wanita walaupun tidak tahu jauh berbeda dengan gender laki-laki. Slide. Oke. Nah, lalu dengan menggunakan audio dengan mikrofon ya kita lihat perbedaan dari pola batuk 1, 2, 3 dan 4. Dan lanjut. Nah, kemudian kita lakukan dengan biomarker. Jadi kita lihat bagaimana tonus muskularnya, ya. Kemudian vocal cords dan data dari respiratory dan paru-paru dan sentimen. Slide kemudian. Lalu kita gabungkan. Slide kembali. Nah, ini adalah penegakan diagnosis COVID, ya. Jadi kita akhirnya mendapatkan model apakah berapa persen akurasi dari gejala batuk untuk memberikan penegakan diagnosis dari COVID-19 dengan memasukkan data-data lain. Slide. Nah, jadi data-data lain ini adalah kita bagi sebagai 4 kelompok, ya. Pertama adalah muscular degradation, ini biasanya kalau batuk otot-otot sekitar dari mulut ya. Kemudian vocal cords. Jadi posisinya adalah kita lihat dengan mikrofon. Kemudian data yang lain ya. Ini posisinya kita bagi 8 dan juga data dari data epidemiologis dan termasuk gejala lain juga kita catat. Slide berikut. Nah, ternyata setelah kita buat model seperti ini, ternyata akurasinya baik 97% untuk model ini, maka batuk bisa merupakan tanda salah satu penegakan diagnosis COVID, tapi tentu saja ini kita korelasikan dengan data PCR. Walaupun PCR itu punya kelemahan dalam penegakan diagnosis. Slide. Oke. Ya. Baik.
ini adalah model kalau kita masukkan dari keempat kelompok ini, ternyata model untuk membuat batuk sebagai model AI dan IoT untuk penegakan diagnosis ya dengan menggunakan vocal cord, kemudian menggunakan video untuk melihat otot sekitar vokal dan tanda atau gejala dari paru dan tractus respiratorius ditambah dengan gejala epidemiologi, ini akhirnya memberikan modal penegakan diagnosis COVID atau tidak. Tentu saja kita korelasikan juga dengan PCR. Slide. Nah, ada beberapa tools di masyarakat. Tentu saja tools pertama adalah screening, di mana screening banyak mengambil pada saat ini swab antigen, kemudian PCR itu nomor 2, kemudian kita bagi kandidat yaitu normal, COVID atau terduga COVID, dan juga kita masukkan data dari PCR. Tapi untuk serologi kami exclude, walaupun serologi pada saat ini memang cukup banyak digunakan, tapi pada saat ini kita ngambil PCR aja. Slide. Nah, untuk itu kita korelasikan dengan artificial intelligence untuk mendeteksi COVID. Ya, dari multinasional dataset, ya dataset ini memang banyak di seluruh dunia, dari Cina, dari Italia, dari berbagai negara. Memang posisinya dataset ini sebaiknya ya seringkali berbeda-beda dan satu negara dan satu negara lain ternyata memiliki perbedaan tertentu. Nah, kita mendapatkan, kita korelasikan dengan X-ray maupun CT, walaupun CT biasanya jarang, ya, tapi kita berusaha untuk memadupadankan untuk permodelan ini, dan ini juga ternyata baik untuk menegakkan diagnosis COVID maupun untuk monitoring, dan juga menjadi salah satu decision marker kira-kira apakah seorang dokter akan melakukan pengobatan untuk COVID melalui memakai dengan AI dan IoT. Slide. Nah, ini ada beberapa penyebab ya. Apakah ini real-time PCR ini memang perlu, tetapi ada beberapa masalah di lapangan yang kami dapatkan. Misalnya false negatif. False negatif ini cukup tinggi karena biasanya kita lihat bahwa ternyata kalau misalnya tanda dan gejalanya mengarah ke COVID, tapi seringkali kami dapatkan spesimennya tidak mewakili atau ternyata dianggap mewakili oleh yang mengambil spesimen, tetapi tetap kita dapatkan PCR negatif. Dan untuk ini biasanya kita ulang di lain waktu, dalam jangka waktu tidak terlalu lama. Dan ini ada beberapa penyebab, misalnya delay, processing, kontaminan, dan variabilitas dalam tes. Memang beberapa kita lihat ada variabilitas untuk misalnya mesin PCR, metodenya misalnya, dan untuk sensitivitas untuk setiap alat atau reagen juga berbeda-beda. Slide. Nah, ini AI ini bisa mengidentifikasi dengan menggunakan imaging, baik CT scan maupun X-ray, untuk membedakan apakah ini pneumonia COVID ataupun non-COVID ataupun normal. Jadi kita lihat bahwa pada saat ini kita terbantu dengan kolaborasi antara dokter radiologi, dokter mikrobiologi dan patologi klinik, dan dokter praktek klinis, terutama paru dan penyakit dalam, untuk menegakkan diagnosis dan juga mengawinkan data-data klinis, termasuk batuk ya. Oke, dan slide berikutnya.
Ya, untuk batuk sendiri, untuk gejala imaging, memang kita bagi yang mengarah ke arah COVID, misalnya kita tambahkan untuk GGO, terutama di peripheral, kemudian rounded opacities, kemudian juga enlarged infiltrate vessels, dan juga konsolidasi lain, ya, yang merupakan juga ada progresivitas dari kondisi yang kritis. Slide berikutnya. Ya, dan ini kita confirm dengan PCR, ini sebagai model pertama, dan juga kita kombinasikan dengan data epidemiologi. Slide lagi. Oke. Ya, dari beberapa penelitian yang dilakukan sejawat di tempat lain, ternyata ini juga bahwa mengomunikasikan tanda klinis batuk dengan imaging ini cukup baik, ya, dan juga korelasikan dengan PCR dan lesi abnormalitas yang terdapat di paru-paru. Slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa data yang kita lihat dari training, dari CT scan, beberapa dari negara Cina, Italia, Jepang, Amerika. Ini ternyata memadupadankan imaging dengan tanda klinis terutama batuk, dan juga memakai IOTS sebagai untuk memutuskan rantai penyebaran, sebagai decision marker apakah wilayah itu harus dilakukan sesuatu, misalnya contoh lockdown atau tidak. Ini sangat baik dan ini bisa menjadi salah satu modal untuk memberantas pandemi COVID pada suatu wilayah. Slide berikut. Ya, yang ini yang kita lakukan baik dengan grup nasional Ekspor Riset Inovasi Pandemi COVID, dan juga grup UI Artificial Intelligence, ya. Izin Dokter Teli, Dok, izin Dan menginformasikan waktu 5 menit lagi, Dok. terima kasih. Ketika kita membaca suatu foto toraks atau CT toraks, ini kita lakukan apakah ini COVID atau tidak, atau ini pneumonia biasa, atau kan ini hal lain atau bahkan normal. Maka dokter bisa melakukan percepatan deteksi maupun monitoring maupun outcome pada AI imaging. Slide. Ya, model ini sudah dites dan ini akurasinya cukup baik, yaitu 0,9%. Ya, lebih ya. 92 sampai 93%. Right? Dan akurasinya cukup baik. Ya, lanjut. Ya, nah, lanjut. Ya, kita beralih pada treatment. Treatment yang pada saat ini adalah dilakukan misalnya opiat, kortikosteroid, oral atau inhalasi, gabapentin atau pregabalin atau mucolytics. Lanjut. Nah, ini kita masuk pada guanifenesin. Nah, mengapa guanifenesin? Karena ternyata guanifenesin ini bisa meningkatkan sekresi sel mukosa sehingga bisa menurunkan viskositas mukus. Jadi lebih encer dan mudah dikeluarkan, dan ini adalah salah satu obat yang penting untuk gejala simptom batuk pada pasien COVID. Dan seringkali ini dikombinasikan dengan obat flu atau obat batuk lain. Nah, tapi perlu diingat bahwa guanifenesin bukan antitusif. Slide. Ya, kalau kita lihat ini ternyata dia efektif untuk menurunkan sekresi dari musin, ya, dan juga bermanfaat untuk mengobati hipersekresi lendir saluran nafas dan mukostasis di saluran nafas. Slide. Berikut. Nah, guanifenesin ini seringkali dikenali obat untuk anak-anak. Pada saat ini juga bisa digunakan untuk dewasa di atas 12 tahun. Slide. Ya. Dan ini sediaannya adalah 10 mikrogram per 5 liter untuk sediaan dewasa. Slide, lanjut. 60 cc maupun 120 cc.
Utamanya adalah untuk meredakan gejala batuk berdahak, slide. Dan untuk dewasa, untuk 60 cc dan 120 cc, ini 2 sendok takar, 200 mg, bisa diberikan selama 6-8 jam. Slide, lanjut. Nah, jadi take home message A adalah sebenarnya batuk adalah salah satu gejala COVID. Batuk yang perlu kita awasi adalah batuk kering yang persisten, seringkali terjadi pada saat COVID akut dan sering menetap. Walaupun PCR sudah negatif dan sering menetap sampai berminggu-minggu bahkan lebih dari 1 bulan. Nah, penegakan untuk diagnosis, monitoring maupun treatment dan outcome dari COVID-19 ini lebih baik, alangkah baiknya dipermudah dengan artificial intelligence dan Internet of Things untuk mempercepat diagnosis, monitoring, maupun terapi. Nah, salah satu terapi adalah guanifenesin yang sangat efektif untuk menurunkan sekresi musin, protein sputum, dan juga bermanfaat untuk mengobati hipersekresi lendir saluran nafas, terutama pada pasien COVID-19. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih Dr. Teli untuk pemaparannya tadi mengenai artificial intelligence pada COVID-19, suatu hal yang baru bagi kita. Mudah-mudahan para peserta bisa mendapatkan manfaat dari topik yang kita bicarakan ini. Baik, untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini akan berlangsung kira-kira selama 10 menit. Pertama dari pertanyaan dari untuk Dr. Teli mengenai AI ini. Apakah AI ini bisa membedakan pneumonia pada COVID dibandingkan dengan pneumonia lainnya seperti pada influenza atau pada virus lainnya seperti CMV juga yang memiliki gambaran CT scan yang juga mirip. Baik, terima kasih Dr. Teli. Terima kasih Dr. Putu. Pada model kami, ini kami hanya memberikan model kalau untuk virus COVID. Kalau untuk pneumonia non-COVID, kami mengambil modelnya pneumonia bakterial. Dan juga model lain untuk normal. Sebenarnya kita bisa membuat model juga untuk jamur, tapi terus terang dataset kami untuk jamur itu sedikit sekali. Maka untuk kelompok keempat, terpaksa kami belum buat. Jadi hanya kita buat 3 model. Jadi bisa membedakan antara pneumonia bakterial maupun pneumonia COVID. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya dari Dr. Teli. Untuk pertanyaan berikutnya mengenai AI juga, bagaimana sensitivitas dan spesifitas AI ini jika dibandingkan dengan PCR untuk mendeteksi adanya COVID? Baik, Dr. Teli, Ya. Persilakan dok. Untuk sensitivitas spesifitas PCR ini berdasarkan yang sudah dilakukan oleh teman-teman laboratorium, baik mikrobiologi maupun patologi klinik, terus terang bervariasi. Itu tetap berdasarkan reagennya dengan alat yang dilakukan. Alat yang diberikan itu ada 2, yaitu open system maupun closed system. Jadi kalau closed system itu memang hanya satu merek, tapi open system mesinnya bisa berbagai produk bisa masuk. Nah, ini sensitivitasnya bervariasi 66 sampai 98%. Ya. Kemudian kalau untuk AI yang kami coba di sini sensitivitasnya cukup baik, 92 sampai 93%. Dan juga memasukkan tanda batuk ya. Jadi untuk kita masukkan dalam mikrofon sensor. Jadi ini bagus, tapi tentu saja banyak datasetnya dan banyak imaging ya, ini akan memperbaiki juga akurasi dengan lebih baik. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Dr. Teli. Untuk diskusi berikutnya kita beralih dulu ke mengenai topik asma tadi oleh Dr. Heri. Ini pada pertanyaan, maaf ya dok, dari
Dokter Dita, jika ini ada skenario kasus, jika pasien ada rencana operasi elektif dalam waktu 1 bulan ke depan, bagaimana sebaiknya untuk terapi antiinflamasi agar pasien tidak mengalami eksaserbasi? Apalagi ini settingnya di wilayah terpencil, di perifer itu, bagaimana nanti setting obat yang optimal untuk pasien ini? Baik, terima kasih Dokter Heri. Terima kasih Dokter Eka. Jadi karena ini operasi elektif, tentunya kita diagnosis dan tata laksana asma ini sebaik mungkin sebelum dia operasi. Jadi langkah pertama, kita tentukan dulu pasien ini ada pada step yang mana gitu kan. Apakah dia ada di step kondisi saat ini, apakah dia di step 1, step 2, 3, 4, atau 5 gitu kan. Karena hal ini akan menentukan kira-kira dia akan dapat terapi apa. Katakanlah misalnya pasien ini ada pada step 1 dan step 2, artinya kan dia tidak butuh terapi yang reguler. Dia hanya butuh ICS laba as needed gitu ya. Jadi apa yang akan kita berikan tergantung apa yang tersedia di tempat kita bekerja gitu ya. Seperti tadi kan di GINA 2001 juga itu kan dia buat 2 track. Track pertama yang paling direkomendasikan yang sebagai relievernya ICS laba. Namun kalau ICS laba itu tidak tersedia di rumah sakit tersebut, dia ada track kedua di bawahnya gitu ya. Nah, ini juga begitu Dok. Jadi misalnya dia ada ada di step 1, step 2, artinya ya udah, berarti kan operasi 1 bulan lagi, dia tidak perlu terapi. Yang perlu kita jaga apa? Jaga dia jangan sampai dia mengalami infeksi saluran napas. Pakai masker, jaga jarak, sehingga tidak memicu terjadinya eksaserbasi asma atau perburukan gejala. Kita kenali pemicu-pemicunya apa, itu ya kita cari kan, misalnya ada alergi atau tidak, bau-bauan, aktivitas dan lain-lain, itu yang kita kita perhatikan. Nah, tadi terkait dengan obat-obatan antiinflamasi yang yang digunakan tergantung apa yang tersedia di rumah sakit kita di sana, Dok. Apakah dokter misalnya punya budesonide formoterol atau punya fluticasone salmeterol, atau kalau semuanya tidak ada, misalnya punya sediaan yang khusus budesonide aja, atau kalau semuanya nggak ada, dokter adanya alat inhalasi nebul misalnya yang budesonide nobul, ya itu bisa digunakan ketika pasien mengalami perburukan gejala. Jadi ya ini tergantung Dok dari apa yang tersedia di rumah sakit dokter. Itu mungkin Dokter Eka. Baik, terima kasih Dokter Heri, tadi sudah cukup jelas. Jadi sebenarnya ada banyak pilihan ya, dan itu juga bisa mengakomodir dari setting teman-teman, apakah di setting di perifer juga tadi pilihannya juga cukup tersedia untuk controller asma ini. Baik, untuk pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Dok, karena sudah durasi juga, kepada Dokter Terry. Di sini ada pertanyaan dari Dokter Rizky Kurota ini mengenai AI COVID pada batuk Dok. Jadi kan pasien itu sering batuknya itu bervariasi pada saat mengalami COVID ini. Jadi batuk bagaimanakah yang direkam pada AI ini? Apakah yang produktif saja atau seluruh variasi batuk direkam juga pada AI ini? Kemudian apakah AI ini juga bisa mendeteksi batuk yang misalkan pasien hanya merasa gatal gitu, gatal saja, atau misalkan pasien berpura-pura batuk, apakah bisa terdeteksi juga di AI? Ya, terima kasih Dok. Sudah terputus. Pertanyaannya bagus sekali. Dr. Rizky Kurota Aini. Terima kasih Dok. Ini kita memakai semua bahan, yaitu kita pakai video, kita catat juga otot-otot sekitar mulut. Kemudian kita juga memakai sound dari mikrofon. Kita memakai data imaging juga. Kita memakai data epidemiologi. Jadi memakai juga data tanda dan gejala, pemeriksaan fisik, dan memakai juga tanda dari laboratorium. Jadi kalau pasiennya pura-pura batuk atau pasiennya memaksa ingin batuk, jadi berapa tipe sound itu kita rekam dan kita dapatkan sound yang berbeda. Dan kita korelasikan dengan pasien yang secara tanda pemeriksaan fisik dan PCR, dan juga kita korelasikan dengan imagingnya, X-ray dan CT scan-nya positif. Jadi yang kita ambil seperti itu. Kalau ternyata ada gatal, ya, kemudian atau pura-pura batuk, itu ternyata ada perbedaan dari videonya, dan otot-ototnya tuh beda. Dan tapi kalau misalnya batuknya refleks yang dari batuk yang alamiah,
dari salah satu terdapat COVID sendiri, ternyata ini hal yang berbeda. Ini yang kita pelajarin dengan machine learning, dan kita dapatkan suatu tipe yang berbeda. Dan ini kita bisa masukkan dulu dalam deteksi, tapi juga kita bisa nanti masuk dalam monitoring. Nah, ini pada saat ini kita masih dalam memperbanyak untuk deteksi, tapi memang tidak terbatas untuk ke depan. Tapi terus terang aja, kita banyak bergabung untuk penegakan kasus dahulu, tapi tidak tertutup untuk kemungkinan untuk monitoring perjalanan dan outcome. Nah, terima kasih. Baik, dokter izin mengenai tadi pertanyaan mengenai variasi batuk pada COVID. Tadi ada yang batuk berdahak, itu batuk yang bagaimana yang perlu direkam dok pada AI gitu, dari jenis-jenis batuknya. Ya, Apakah semuanya atau hanya yang batuk berdahak saja atau yang bagaimana dok? walaupun paling banyak batuk kering, tapi kita tetap melakukan kelompok yang lain, batuk berdahak dan batuk tipe lain, dan kemudian kita masukkan, membuat mesin AI ini belajar bagaimana untuk membedakan batuk yang COVID, pneumonia COVID dibandingkan batuk yang non-COVID. Nah, di sini yang kita melatih AI-nya untuk dan IELTS-nya belajar. Baik, terima kasih dokter Teli untuk jawabannya tadi, sudah cukup menjelaskan ya dok dari pertanyaan yang dimiliki oleh peserta. Dan untuk durasi kita sudah cukup untuk sesi ini. Jadi ya mungkin dapat disimpulkan saja dari sesi yang kita bicarakan ini, ada take home message pertama dari sesi asma tadi, bahwa ini masih menjadi suatu PR juga bagi kita sini, bagi tenaga kesehatan. Asma ini masih sering dalam praktiknya kita masih hanya menggunakan SABA saja, dan ini kedepannya kita harus lebih sering mengedukasi pasien mengenai ada juga manfaat dari steroid pada penanganan asma ini, baik sebagai reliever dan controller. Dan ini sudah terbukti dari evidence yang ada bisa mempunyai outcome yang baik pada kontrol asma. Kemudian untuk AI ini juga masih dalam penelitian, dan ini nampaknya akan memiliki prospek yang cerah nantinya untuk mendeteksi COVID untuk kedepannya. Baik, terima kasih kepada panitia untuk waktu yang diberikan pada sesi ini. Dan ya, sesi ini merupakan sesi penutup dari keseluruhan acara JICIM yang sudah berlangsung selama 3 minggu ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah setia untuk tetap berpartisipasi, dan mudah-mudahan nanti ini bisa mendapatkan informasi update mengenai topik di sekitar respirologi dan penyakit kritis untuk bisa diaplikasikan ke dalam nanti praktek klinis sehari-harinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu kami kembalikan pada panitia dan MC.